ku percaya, ku dipulihkan. Selamat sore, selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah mengumpulkan kita kembali untuk bisa beribadah mendekat kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan segenap kehidupan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab hanya dialah Allah kita dan kita umat gembalanya, kawanan domba tuntunan tangannya. Kita pujikan dari nyanyian rohani nomor 262, Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidupku, Kau yang terindah bagiku, Kau yang mengatur langkahku setiap saat. Hanya Engkau Tuhanku. Kau yang termanis di dalam hidupku, Kau yang termanis di dalam hidupku, Kau yang terindah bagiku, Kau yang mengatur langkahku setiap saat. Hanya Engkau Tuhanku. Yesusku, Kau Tuhanku, aku menyembah-Mu. Ya Yesus, Kau Tuhanku, aku menyembah-Mu. Kaulah segalanya bagiku yang berdosa. Yesus Tuhan yang termanis bagiku. Kau yang termanis di dalam hidupku. Mari saya undang kita semua bagi berdiri. Yang termanis di dalam hidupku, Kau yang terindah bagiku, Kau yang mengatur langkahku setiap saat. Hanya Engkau Tuhanku. Kur Yesusku, Kau Tuhanku. Yesusku, Kau Tuhanku, aku menyembah-Mu. Ya Yesus, Kau Tuhanku, aku menyembah-Mu. Kau Rohani 262, Kau yang termanis. yang berdosa, hanya Tuhan yang termanis bagiku. Kur Yesusku, Kau Tuhanku. Yesusku, Kau Tuhanku, aku. Sementara doa pembukaan saya minta dengan hormat Bapak Gembala untuk pimpin kita dalam doa. Aku menyembah-Mu, Kaulah segalanya bagiku yang berdosa. Yesus Tuhan yang termanis bagiku. Tuhan, aku menyembah-Mu, ya Yesus Kau Tuhanku. Aku menyembah-Mu, Kaulah segalanya bagiku yang berdosa. Yesus Tuhan yang termanis. Sekali lagi kita angkat tangan. Kau Tuhanku, aku menyembah-Mu, ya Yesus Kau Tuhanku. Aku menyembah-Mu, Kaulah segalanya bagiku yang berdosa. Yesus Tuhan yang termanis bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu yang terbaik, yang termanis dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan selalu panjang umur, kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Teristimewa kesempatan bisa beribadah melayani Tuhan seperti pada saat ini Tuhan. Kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini kami mendapatkan segala-galanya dari Tuhan, baik untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kemurahan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan
Supraptodo ABC Medan di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan namamu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Terima kasih, syukur kepada. Jangan ibadah ini kering tanpa arti, Tuhan tolong kami. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, baik di sini di Surabaya, di Medan, sertai lindungi, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami semuanya. Terima kasih, jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami kaum muda menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa baru digembalakan Tuhan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi kami menyampaikan selamat sore, selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada bapak, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, juga kami menyampaikan selamat datang. Tuhan memberkati kita sekalian, juga buat saudara-saudara yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, radio, video, internet, kaset dan VCD. Kiranya urapan Tuhan juga lawatan Tuhan juga kita rasakan sama di tempat ini. Terima kasih. Kita pujikan dari pujian selanjutnya, sungguh takkan sepadan. Andaikan ku miliki seisi dunia ini, kan ku berikan padamu untuk membayar kembali apa yang kau lakukan di Kalvari. Saat kau seorang diri menanggung siksa kami, sungguh takkan sepadan, tiada tersamakan dengan korban yang telah engkau lakukan. Tiada terbayarkan harga yang kau lunaskan, darah-Mu yang menyelamatkan. Ayat yang kedua. Saat itu betapa hinanya dirimu, hingga tak seorang sudi melihat kepadamu. Seharusnya siksa itu untukku, namun sekarang ku hidup, sebab kau telah membayarnya. Sungguh takkan sepadan, tiada tersamakan dengan korban yang telah engkau lakukan. Tiada terbayarkan harga yang kau lunaskan, darah-Mu yang menyelamatkan. Ayat yang ketiga. Mungkin dengan berbuat banyak kebaikan, ku akan mendapatkan hormat dan kemuliaan. Namun cinta-Mu tak dapat ku beli, cinta yang memberi hidup, damai kekal abadi. Sungguh takkan sepadan, tiada tersamakan dengan korban yang telah engkau lakukan. Tiada terbayarkan harga yang kau lunaskan, darah-Mu yang menangkur. Sungguh takkan sepadan, sungguh takkan sepadan, oh tiada tersamakan dengan korban yang telah engkau lakukan. Tiada terbayarkan harga
surga yang kau lunaskan, darahmu yang menyelamatkan. Biarlah kalau kita mengingat perjuangan Tuhan bagi kita bangsa kafir untuk bisa beribadah, kita bisa semakin bergairah untuk tekun beribadah melayani Tuhan, semakin berkobar-kobar dengan dorongan kasih Allah. Mari kita pujikan suplemen nomor 11, jangan lelah. Saya undang kita semua bagi berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali. Manusia daging memang terbatas untuk melakukan pekerjaan di dunia saja, sangat terbatas, apalagi melakukan pekerjaan yang rohani. Pasti sangat tidak mampu. Karena itu kita mohon Roh Kudus hari-hari ini pada saat Tuhan terangkat ke surga, Tuhan menjanjikan untuk mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. Kita pujikan dari nyanyian rohani 391 Gerakan Roh Allah. Saya berikan kesempatan buat saudara-saudari yang ingin menyaksikan cita kasih Tuhan, saya persilakan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan, damai hati dan pikiran, dengan api urapanmu, itu kasih kudusmu, yang kau semua bangsa bagimu. Gerahkan Roh Allah terjadi di sini. Allah akan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Selamat sore, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk bersaksi. Saya akan menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang saya alami selama saya berkuliah di Bandung. Yang pertama, pergumulan saya tentang ibadah. Selama di Bandung saya mengikuti ibadah lewat siaran langsung. Awalnya ketika saya ingin berangkat ke Bandung, saya menganggap siaran langsung itu mudah. Ternyata penuh pergumulan, mulai dari internet yang lemot,
siaran yang putus-putus dan juga banyak godaan untuk beribadah secara langsung. Saya pun mulai tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Saat itu saya merindukan kapan saya bisa beribadah seperti biasa ketika saya di Malang. Oleh kemurahan Tuhan, dibuka ibadah pendalaman Alkitab di Patra Kuningan. Awalnya saya hanya mencoba sekali untuk ke Patra. Dalam hati saya berkata bahwa jika ibadah ini akan rutin dilakukan di Patra, saya akan datang tiap 2 minggu sekali, mengingat banyak hal. Namun selesai ibadah, saya yang pertama kali di Patra, Bapak Gembala berkata kepada saya, kalau bisa tiap minggu ya ke sini. Dalam hati saya memiliki banyak pertanyaan, mulai dari berapa uang yang harus saya keluarkan kalau saya tiap minggu bolak-balik Jakarta-Bandung, kemudian jam berapa saya harus berangkat, dan jam berapa saya harus pulang ke Bandung supaya bisa ibadah kaum muda di siaran langsung. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, jika memang ini kehendak-Mu, Tuhan pasti akan sediakan. Kemudian saya mendapatkan banyak berkat tambahan untuk transportasi saya ke Jakarta. Selain itu juga saya mendapatkan pekerjaan. Sejak pertama saya ke Bandung, saya selalu ingin mempunyai pekerjaan supaya punya uang saku tambahan, tapi nggak pernah dapat. Mungkin karena motivasi saya hanya untuk menambah uang saku tambahan, yang mana itu bisa menambah peluang saya untuk berbuat dosa di Bandung. Namun tak lama setelah ibadah saya pertama kali di Patra, sekitar 1 minggu kemudian, saya bergumul pada Tuhan, kalau bisa saya dapat pekerjaan supaya saya ada bantuan untuk bisa ke Patra untuk dalam hal transportasi. Nah tiba-tiba sekitar 1 minggu setelah ibadah pertama kali di Patra, ada orang yang menawari saya pekerjaan untuk memberikan les, yang mana jadwalnya bisa saya atur sefleksibel mungkin dan honornya juga lumayan, sehingga saya terima pekerjaan itu. Alhasil saya bisa mengikuti ibadah di Patra. Uangnya sudah ada, tapi niatan yang kadang-kadang menjadi kendala. Ketika saya akan berangkat, seringkali banyak suara daging yang berusaha menghalangi saya untuk berangkat. Hari Sabtu adalah hari yang paling menggembirakan bagi anak kuliahan, sebab biasanya saya menggunakan hari Sabtu untuk berolahraga, atau mungkin belajar, atau mungkin bersenang-senang dengan teman. Kalau saya ke Patra, berapa jam yang sudah saya habiskan di jalan, belum lagi uang yang saya habiskan. Namun saya teringat akan pengorbanan Om dan Tante. Om dan Tante juga datang dari tempat yang jauh. Bahkan ketika dulu masih ada ibadah di Medan hari Jumat, Om dan Tante harus langsung ke Jakarta. Belum lagi mungkin malam atau mungkin subuhnya masih harus mencari pembukaan firman. Sedangkan saya yang kalau umurnya dikali 2 masih belum bisa mencapai Om Wi, masa lemah. Pengorbanan Om Wi inilah yang menjadi teladan menguatkan saya untuk bisa beribadah ke Patra. Walaupun terkadang saya masih kalah dengan daging. Lewat ini juga saya ingin mohon ampun pada Om dan Tante. Bagian yang kedua, saya ingin menyaksikan tentang berkat Tuhan yang dimana saya bisa ikut lomba ke Eropa. Pada tahun ketiga saya berkuliah, saya dipilih menjadi ketua perwakilan paduan suara ITB untuk lomba paduan suara ke luar negeri. Saya karena jadi ketua, saya bertanggung jawab untuk mencari sponsor, mengurus visa, tiket pesawat dan lain sebagainya. Nah, di situ juga ada biaya pribadi yang harus dibayar. Nah, lewat pekerjaan yang tadi yang saya mengajar, biaya pribadi bisa saya bayar. Namun karena saya ketua, saya juga bertanggung jawab untuk mencari dana di luar dana pribadi saya. Di sini saya mulai sedikit demi sedikit meninggalkan ibadah pelayanan, terutama siaran langsung, untuk mencari dana-dana tersebut. Pada ujungnya hasilnya nihil. Sampai H-1 bulan keberangkatan, uang kami masih belum mencukupi untuk berangkat. Tidak ada satu perusahaan pun yang mau mensponsori kegiatan kami. Di situ saya stres berat. Saya baru mengerti rasanya tidak bisa tidur karena stres. Saya berada di posisi maju tidak bisa, mundur juga tidak bisa. Kalau saya mau maju, nggak ada duitnya. Kalau saya mau mundur, uang yang sudah saya keluarkan, uang yang sudah panitia keluarkan sudah mencapai ratusan juta. Kalau mundur, tentu uang itu akan menguap saja. Di saat stres inilah, saya coba telepon ke orang tua. Pesan dari papa saya, minta doa ke Bapak Gembala, dan jangan lupakan ibadah, berserah sepenuh kepada Tuhan. Di sini saya baru ingat bahwa saya sudah tinggalkan ibadah, dan saya belum pernah sekalipun minta doa ke Om Wi tentang kegiatan saya ini. Saya sudah sombong dan merasa bisa sendiri, sampai merasa tidak butuh didoakan. Selesai suatu ibadah di Patra, saya tertunjuk oleh firman yang mengatakan harus berserah saja kepada Tuhan. Di situ saya menangis sebab saya sudah mengandalkan kemampuan saya sendiri sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Saat itu saya hanya bisa berkata,
Berangkat atau tidak berangkat bukan urusan saya. Saya berangkat tidak berangkat itu urusan Tuhan. Saya hanya mau berserah saja dan taat dalam ibadah. Setelah ibadah, saya langsung meminta doa dari Bapak Gembala tentang acara saya beserta kesulitannya. Tidak lama setelah itu, hari Selasa kalau tidak salah, ada panggilan dari rektor untuk bertemu. Sebetulnya jarang sekali seorang rektor ingin bertemu mahasiswa. Saya tidak tahu tujuannya apa, apakah ingin memarahi saya atau apa. Tapi saya bersama tim datang menemui rektor. Singkat cerita, sang rektor menelepon temannya pada saat itu dan kekurangan uang untuk berangkat telah ditutupi hanya dengan sekali telepon. Dalam hati saya berkata, coba dari dulu saya minta doa dan berserah sama Tuhan, mungkin sekarang saya sudah bisa tidur pulas di kosan. Di sini saya merasakan pentingnya doa penyautan dari Bapak Gembala. Yang ketiga, mengenai skripsi saya. Pada bulan Mei kemarin, saya harus sidang skripsi. Belajar dari pengalaman sebelumnya, saya memohon doa dari Bapak Gembala untuk sidang saya ini. Pada saat sidang, saya dicincang habis oleh dosen pembimbing, bukan dosen penguji. Dosen pembimbing saya yang menurut saya seharusnya membantu saat sidang, malah yang mencincang saya. Hampir 80% pertanyaan bersumber dari beliau. Bahkan di slide ke-6 atau ke-7, dosen pembimbing saya berkata, sudah ini ngulang saja sidangnya. Mental saya jatuh, tapi tetap saja saya teruskan saja presentasi di hadapan penguji dan pembimbing saya. Setelah presentasi, saya keluar ruangan menunggu hasil. Di situ saya sudah ketakutan kalau saya harus mengulang sidang. Dosen penguji keluar dan menyelamati saya. Saya langsung agak sedikit tersenyum. Sekarang saat itu saya tahu berarti saya lulus. Tinggal dosen pembimbing saya yang belum keluar. Ketika keluar, pertanyaan pertama dari beliau adalah, David mau ke Korea? Saya siapa yang tidak mau? Tapi apa hubungannya dengan skripsi saya? Ternyata beliau mau nyuruh saya membawa skripsi saya ke konferensi ilmiah di Korea. Saya hanya bisa menganga. Saat sidang, saya dicincang. Kenapa keluar ruangan saya malah ditawarin hal yang seperti ini. Ketika saya telepon mama bercerita pada saat itu, saat doa puasa, Om Wi mendoakan saya. Waktu doa puasa, setelah selesai doa firman, tiba-tiba Om Wi berdoa lagi khusus untuk sidang saya. Di situ rasa bangga saya hilang. Saya langsung merasa terharu dan bersyukur. Saya menyadari kalau bukan karena doa dari orang tua, sidang jemaat dan gembala, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Saya tidak jadi bangga, yang ada hanya bersyukur pada Tuhan karena kemurahannya. Kemudian sehari setelah kelulusan, paginya saya ke kampus untuk mengurusi perjalanan ke Korea. Ternyata saat itu sebelah kosan saya ada yang kebakaran. Kosan saya kena. Kamar saya untungnya tidak kena api, padahal hanya tinggal beberapa langkah lagi. Kamar saya, sebab jendela depan kamar saya itu sudah pecah dan bingkainya sudah mulai terkena api. Untung ketika itu mama saya mendoakan keadaan saya lewat kebaktian kaum wanita. Di situ saya merasakan perlindungan Tuhan, sebab kamar teman saya sudah kena api, tapi kamar saya tidak kena. Lewat kesaksian ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa dan berkat dari sidang jemaat serta Bapak Ibu Gembala. Demikian kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita pujikan pujian selanjutnya, Kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku.
Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Kita pujian ini sekali lagi, sementara vokal grup akan mempersiapkan naikkan pujiannya. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa Kau di sana, penuhi hati. Kur. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Detik demi detik telah berlalu, hari demi hari telah ku lewati, suka dan duka telah aku alami di setiap langkah hidupku. Aku ada sebagaimana diriku ada, semua karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih, oh Tuhan. Ajar diriku untuk selalu menghitung hari-hari yang telah ku lewati, hingga diriku beroleh hati yang bijaksana, hati yang selalu mengerti kehendak-Mu. Ku tak dapat hidup di luar penyertaan-Mu, oh Tuhan, tuntun langkahku. Tiada ku tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan ku jalani. Ku mau serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu.
permohonanku yang selalu ku panjatkan kepadamu. Tetap limpahkanlah kasih karuniamu di setiap langkah hidupku. Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus aku lewati. Sungguh ku tak sanggup melangkah sendiri. Ku perlu Kau, ku butuh Kau, oh Tuhan. Jagalah lidahku, ucapan bibirku, hanya untuk memuliakan-Mu, supaya aku dapat melihat dan mengalami hari-hariku menjadi sungguh indah. Ku tak dapat hidup di luar tangan kasih-Mu, oh Tuhan, tuntun langkahku. Tiada ku tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan ku jalani. Ku mau serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, oh Tuhan, tuntun langkahku. Tiada ku tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan ku jalani. Ku mau serahkan setiap hidupku ke dalam tangan-Mu, oh Tuhan, tuntun langkahku, oh Tuhan, tuntun langkahku. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan segenap kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kita, baik secara jasmani, terutama secara rohani, mengubahkan kehidupan kita sedikit-sedikit demi sedikit sampai sama mulia dengan Tuhan. Kita pujikan dari suplemen nomor 17, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kur, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering. Mari saya undang kita semua bagi berdiri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demi
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Pemulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sementara waktu selanjutnya saya kembalikan Bapak Gembala untuk pemberitaan firman Tuhan. Di tempat ini Roh Kudus, pulihkan. Kur, kita angkat tangan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hidup di tengah dunia yang gersang ini Tuhan, bagaikan padang gurun yang gersang Tuhan, yang tiada kehidupan, yang kering dan menuju kehancuran dan kebinasaan. Kami sangat membutuhkan aliran air kehidupan yang dari surga. Itulah firman-Mu, Roh-Mu yang suci dan kasih-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tidak kering, tidak hancur Tuhan bersama dunia, tetapi kami tetap bertahan bersama Tuhan, kuat, segar bersama Engkau, tetap melayani Engkau sampai Engkau datang kembali kedua kali. Kami juga dimandikan oleh Tuhan, disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Tuhan untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Curahkanlah air kehidupan firman-Mu di tengah kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4, Surabaya, Jalan Suprapto 2ABC Medan, di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus Tuhan adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, mujizat-mujizat di tengah kami. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami Tuhan, menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, menyerahkan masa depan kami dalam tangan-Mu, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami Tuhan, kesehatan kami, oh semua Tuhan, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Engkau memeluk kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Kami bahagia selalu di dalam Tuhan. Kami merasakan jaminan kepastian dari Tuhan. Hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih, syukur kepadamu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami.
terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda berada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11. Lukas 11 ayat Lukas pasal 11 ayat yang ke-29 sampai ayat 32. Kita baca kembali Lukas pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 32. Judulnya adalah Tanda Yunus, Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi dan mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberikan dua tanda. Tanda Nabi Yunus, tanda Nabi Yunus, ini saja tanda Nabi Yunus, ini sama dengan tanda kematian, kebangkitan atau tanda salib, tanda salib. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari, kemudian dimuntahkan. Itu sama dengan Yesus berada di perut bumi selama 3 hari, mati. Tapi dibangkitkan. Nah, ini kematian dan kebangkitan. Tanda kematian dan kebangkitan. Tanda salib. Ya, jadi Yunus berada di perut ikan 3 hari, ya, lalu dimuntahkan. Yesus berada di perut bumi 3 hari, mati, tapi dibangkitkan. Nah, inilah tanda kematian dan kebangkitan. Tanda salib. Tanda salib itu tanda Nabi Yunus. Kemudian B, tanda Salomo. Tanda Salomo yaitu tanda hikmat. Tanda hikmat saja. Tanda hikmat. Tadi tanda kematian, kebangkitan, tanda salib. Ya, ini sekarang tanda hikmat. Ini tanda Salomo, tanda hikmat. Matius 7:24. Dari mana datangnya hikmat itu? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ini hikmat. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini tanda hikmat. Saja, hikmat surga, bukan hikmat dunia. S1, S2, S3, SMP, bukan itu. Saja, tapi hikmat surga itu berasal dari mendengar dan melakukan perkataan Yesus, perkataan Tuhan. Mendengar dan dengar-dengaran, melakukan perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu sama dengan firman yang dikatakan, firman yang dibukakan rahasia. Perkataan Yesus itu firman yang dikatakan oleh Yesus sama dengan firman yang dibukakan rahasianya. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu yang kita kenal dengan firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Ya, dibukakan, dikatakan itu dibukakan. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ya, itu firman pengajaran benar. Di Wahyu 1 ayat 16, dari mulut Yesus keluar sebilah pedang tajam
bermata dua. Nah, jadi dari mulut tadi perkataan firman, itu firman pengajaran benar, dari mulut keluar pedang, jadi sama. Firman pengajaran benar sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya, mulut Yesus, keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Bisa? Jadi perkataan keluar dari mulut Yesus itu firman pengajaran. Ayat menerangkan ayat, firman pengajaran benar. Dari mulut Yesus keluar pedang bermata dua. Jadi firman pengajaran benar sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi hikmat surga itu berasal dari mendengar dan melakukan atau dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, ini tanda Yunus, tanda Salomo. Tanda Salomo. Ini sekarang dikaitkan dengan penghakiman. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan, ayat 31. Nah, ya, akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan dia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi mendengarkan hikmat Salomo. Dikaitkan dengan penghakiman hikmat Salomo. Di bawahnya pada waktu penghakiman orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Mereka akan menghukumnya sebab orang Niniwe bertobat waktu mendengarkan pemberitaan Yunus. Tanda Yunus juga dikaitkan dengan penghakiman. Ya, malam ini. Jadi tanda Nabi Yunus dan tanda Salomo dikaitkan dengan hari penghakiman. Hari penghakiman. Ya, tanda Nabi Yunus dan tanda Salomo dikaitkan dengan hari penghakiman. Dikaitkan dengan hari penghakiman. Pertanyaannya, kapan terjadinya penghakiman? Kapan terjadinya penghakiman? Nah, ini saja. Jawabnya, A, Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat 14. Wahyu 20, 11 sampai 14. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atasnya, di hadapannya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Sudah kiamat terjadi. Langit bumi ini sudah hancur semua. Tidak ditemukan, kiamat. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Besar dan kecil. Berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut akan menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api, neraka. Ya, lautan api. Jadi kapan terjadinya penghakiman? Nanti jawabnya. Nanti setelah kedatangan Yesus kedua kali. Setelah kerajaan 1000 tahun damai. Ya, nanti setelah kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Setelah kerajaan 1000 tahun damai. Maka semua manusia termasuk anak Tuhan, hamba Tuhan. Semua manusia termasuk anak Tuhan, hamba Tuhan. Ya? Nah, ini yang belum yang tidak bertobat, sama dengan yang belum menyelesaikan dosa-dosanya, baik perbuatan, perkataan, angan-angan dosa. Yang belum bertobat sama dengan yang belum menyelesaikan dosa-dosa, angan-angan dosa, perbuatan dosa, perkataan dosa. Saja akan dihakimi, diadili di takhta putih. Namanya takhta putih, takhta penghakiman. Itu kapan terjadinya penghakiman? Nanti setelah Yesus datang kedua kali. Setelah kerajaan 1000 tahun damai, maka semua manusia termasuk anak Tuhan, hamba Tuhan yang tidak bertobat. Yang belum menyelesaikan dosa-dosanya. Baik
dosa angan-angan pikiran, hati pikiran, baik dosa perbuatan, perkataan. Semua saja ini akan dihakimi, diadili di takhta putih. Di takhta putih. Takhta penghakiman. Dan akan dibuang ke neraka. Akan dihukum dalam neraka selama-lamanya. Akan dihukum dalam neraka semua. Ini dosa-dosa ini tanggal sekian ada semua. Kemudian dibuang ke neraka selama-lamanya. Binasa dalam neraka selama-lamanya. Nah ini yang pertama penghakiman. A. B. 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. 1 Petrus 4 pasal 4 ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Nah, jadi yang kedua sekarang. Penghakiman ini sekarang saja, yaitu dari rumah Allah. Penghakiman pada rumah Allah. Sekarang, yaitu penghakiman pada rumah Allah. Sama dengan kehidupan kita masing-masing. Rumah Allah itu anak Allah, hamba Allah. Yaitu kehidupan kita masing-masing. Kehidupan kita masing-masing. Nah ini penghakiman pada kita semua. Pada saya, pada saudara semua. Nah jika mulai sekarang kita menghakimi diri sendiri. Jika mulai sekarang kita menghakimi diri sendiri, saja diri sendiri, selesaikan dosa itu menghakimi diri sendiri, menyelesaikan dosa, maka kita tidak akan dihakimi di takhta putih. Selesaikan dosa-dosa itu menghakimi diri sendiri. Jika mulai sekarang kita menghakimi diri sendiri, saja menyelesaikan dosa-dosa, maka kita tidak akan dihakimi di takhta putih. Kita akan masuk takhta surga. Kita tidak dihakimi di takhta putih. Sebab kalau masuk penghakiman takhta putih tidak ada kesempatan memperbaiki, sudah ke neraka. Kita tidak dihakimi di takhta putih, melainkan kita masuk takhta surga. Dan kita ikut menghakimi dunia ini bersama Yesus. Kita ikut menghakimi dunia bersama Yesus. Termasuk orang Niniwe. Mereka mau menghakimi diri sendiri. Begitu mendengar pemberitaan Yunus mau menghakimi diri sendiri. Akhirnya nanti dibangkitkan, orang Niniwe sudah mati semua. Dibangkitkan untuk menghakimi, bukan dihakimi. Untuk ikut menghakimi bersama Yesus sebagai hakim yang adil. Ratu dari selatan mendengar hikmat Salomo. Dia menghakimi diri sendiri. Mendengar firman, menghakimi diri sendiri. Maka dia juga sudah menyelesaikan dosa, tidak dihakimi. Tapi dia dibangkitkan untuk ikut menghakimi bersama Yesus sebagai hakim yang adil. Nah inilah, mari penghakiman nanti bagi orang-orang yang belum menyelesaikan dosa. Belum mau bertobat sampai sekarang. Nanti dihakimi dan dibuang ke neraka. Nah, tapi kalau kita sekarang mau menghakimi diri sendiri, menyelesaikan dosa-dosa, kita tidak perlu lagi ke takhta pengadilan. Apanya yang mau diadili? Tidak ada dosa. Kita langsung ke takhta surga, selamat. Nah, ke takhta. Dan ikut menghakimi dunia ini bersama dengan Yesus sebagai hakim. Bersama dengan orang Niniwe, bersama dengan ratu dari selatan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Bisa? Nah, dengan apa kita menghakimi diri sendiri? Tadi kapan menghakimi diri? Sekarang dengan apa kita menghakimi diri sendiri? Dengan apa kita menghakimi diri sendiri? A. Dengan hikmat Salomo. Nah, tadi dikaitkan, hikmat Salomo dikaitkan dengan penghakiman. Nah, nanti tanda Nabi Yunus juga dikaitkan dengan penghakiman. Jadi A, dengan hikmat Salomo sama dengan mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar.
Firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Nah, inilah menghakimi diri sendiri. Saat-saat kita beribadah, kita rela, kita mau mendengar dan dengar-dengar pada firman pengajaran benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang keras, kita mau. Bukan ketawa-ketawa, bukan. Firman yang keras, nah, itu sedang menghakimi diri sendiri. Bisa? Nah itu. Ya, dengan apa? Dengan hikmat Salomo. Yaitu mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, pada firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani 4, 12 sampai 13. Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang ke Ibrani pasal 4, ayat yang ke Ibrani pasal yang ke-4, ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Nah ini saja. Baik, jadi ini firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, firman pengajaran benar, menghakimi kita sama dengan menyucikan kita. Menghakimi kita sama dengan menyucikan kita dari dosa-dosa, mulai dari dalam hati kita, hati pikiran kita. Itu sumbernya dosa, gudangnya dosa, mulai dari hati kita. Itu sumbernya dosa, gudangnya dosa, gudangnya dosa. Nah, kalau hati disucikan, maka semua disucikan, perbuatan, perkataan disucikan. Kalau hati disucikan, maka seluruh hidup kita disucikan, perbuatan, perkataan disucikan, seluruh hidup kita disucikan. Hati dulu. Matius 15 ayat yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-15. Matius 15 ayat yang ke-19. Ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Satu, pikiran jahat najis, prasangka buruk, kenajisan, dan lain-lain. Dua, pembunuhan, kebencian. Ya. Tiga, perzinahan. Empat, percabulan. Lima, pencurian. Enam, sumpah palsu, termasuk dusta. Dan tujuh, hujat, menghujat. Menghujat mulai dengan memfitnah, kemudian menghujat Tuhan itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan pengajaran benar, mendukung ajaran yang palsu, itu menghujat. 7, hati ini disucikan dari 7. Jadi hati disucikan oleh firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, dari 7 keinginan jahat dan najis. Dari 7 keinginan jahat dan najis, maka hati akan diisi dengan Roh Kudus dengan 7 wujudnya, 7 manifestasi. Ya, kalau hati disucikan dari 7 keinginan jahat dan najis, maka hati akan diisi dengan Roh Kudus dengan 7 wujudnya, 7 manifestasi. Yesaya pasal 11 ayat yang pertama sampai ketiga. Yesaya 11 ayat 1, Yesaya pasal yang ke-11, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, 1. Itu nomor 1 itu ayat 1, tunas keluar dari tunggul Isa itu pribadi Yesus. Yang diurapi Roh Kudus dengan 7 manifestasi. Ini contohnya. Pribadi Yesus yang diurapi Roh Kudus dengan 7 manifestasi. Ayat 2, Roh Tuhan. Roh Kudus itu Roh Tuhan. 7 wujud Roh Kudus itu Roh Tuhan. Bukan roh setan, bukan roh dunia, bukan roh daging, teriak-teriak emosi, bukan. Roh Tuhan akan hadapannya. Roh hikmat 2. Dan pengertian, roh pengertian 3. Roh nasihat 4. Roh keperkasaan 5. Roh pengenalan 6.
dan takut akan Tuhan. 7. Roh takut akan Tuhan. Ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, roh takut akan Tuhan. Kesenangannya, terjemahan lama, bernafas dengan takut akan Tuhan. Jadi ini, saudara, roh hati yang disucikan dari 7 keinginan jahat najis akan diisi dengan Roh Kudus, akan diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus dengan 7 wujudnya, 7. Sampai takut akan Tuhan, sampai bisa bernafas dengan takut akan Tuhan. Sampai bisa bernafas dengan takut akan Tuhan. Sampai bisa bernafas dengan takut akan Tuhan. Saja, sampai bisa bernafas dengan takut akan Tuhan. Sampai bisa bernafas dengan takut akan Tuhan. Nah ini, bernafas dengan takut. Ya bernafas dengan oksigen yaitu secara jasmani. Bernafas dengan oksigen secara jasmani. Nah ini saja. Nah, itu ada filternya ini. Kalau ada debu, ada yang lain difilter di hidung. Nah, tapi bernafas rohani itulah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sebab di udara ini selain oksigen, gas-gas lain, tapi ada roh jahat, roh najis itu. Udara ini dikuasai setan. Ada roh jahat, roh najis. Jadi selain kita bernafas dengan oksigen, kita harus bernafas dengan takut akan Tuhan. Ini hidup dalam urapan roh. Bernafas dengan takut akan Tuhan. Apa prakteknya? Bernafas dengan takut akan Tuhan. Di dalam praktek bernafas takut dengan takut akan Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh tipu muslihat. Mulut yang penuh tipu dusta. Nah, jadi bernafas dengan takut akan Tuhan. Saja kita kalau hati disucikan dari 7 keinginan jahat najis, hati diisi oleh Roh Kudus dengan 7 wujudnya. Saja yaitu kita bisa bernafas dengan takut akan Tuhan. Prakteknya namanya bernafas. Bernafas itu di mana saja. Kapan saja. Situasi apa saja. Bernafas ya. Selalu. Jadi praktek sehari-hari di mana saja. Kapan saja. Situasi apa saja. Kita membenci dosa dan membenci dusta. Kita membenci dosa dan membenci dusta. Di mana saja, kapan saja, situasi, bukan cuma di dalam gereja, bukan saja waktu beribadah, ya, kondisi baik, semua bukan. Mau apa saja, membenci dosa, bernafas, di mana saja, kapan saja, situasi apa saja. Kita membenci dosa-dosa, sampai membenci dusta. Membenci dusta. Nah, bisa ya? Bukan cuma tidak mau berbuat dosa, tidak mau berdusta, membenci dusta. Semoga kita bisa mengerti. Membenci dusta. Sampai membenci dusta. Nah inilah. Sampai membenci dusta. Itu menghakimi diri sendiri. Dengan kekuatan firman pengajaran. Mendengar. Menghakimi diri sendiri. Sehingga kita bisa bernafas takut. Wah enggak mau berbuat dosa. Selesaikan dosa. Sudah enggak mau berbuat dosa. Membenci dosa. Membenci dosa. Nah, ini orang yang tidak perlu dihakimi nanti di takhta putih. Enggak perlu. Di takhta putih itu yang dihakimi, diadili dosa. Bukan kaya miskin. Gereja besar, gereja kecil. Bukan. Dosa-dosa. Nah, dosa-dosa. Ayo sungguh-sungguh ya. Semoga kita. Kedua, dengan apa kita menghakimi diri sendiri? Ya, dengan tanda Nabi Yunus. Pengalaman kematian kebangkitan bersama Yesus. Pengalaman kematian, tanda salib dengan salib. Nah, mari Mazmur 26. Kitab Mazmur pasal 26.
Ini menghakimi diri sendiri dengan tanda Nabi Yunus. Tanda kematian, kebangkitan, tanda salib. Ayat yang kedua dan tiga. Ujilah aku ya Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan. Nah ini menghakimi diri. Ujilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Tadi hati dengan pedang. Kemudian sampai pada batin. Nah, lebih dalam dari hati itu batin. Lebih dalam dari hati adalah batin. Lebih dalam dari hati adalah batin. Itu ginjal, bagian dalam. Ya. Kalau belajar biologi, ilmu tubuh, nah, hati di sini, di belakang hati itu ginjal. Nah, ginjal. Aku masih bagian terdalam lagi itu ginjal. Ya, nir, ginjal. Ya. Nah, itu. Semoga kita buah pinggang. Kalau bahasa Indonesia juga buah pinggang. Itu ya. Nah itu. Selidiki hatiku, batinku, ginjalku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku akan hidup dalam kebenaran. Nah ini ya. Jadi yang kedua, menghakimi diri sendiri dengan tanda Nabi Yunus. Tanda pengalaman kematian, kebangkitan, tanda salib. Atau di Mazmur menghakimi diri lewat ujian. Lewat ujian. Sengsara daging bersama Yesus, salib. Percikan darah, salib. Nah ini. Makanya tadi tanda Nabi Yunus, tanda Salomo dikaitkan dengan penghakiman. Ratu Selatan terima tanda Salomo. Hikmat. Oh dia menghakimi diri, dia tidak mau berbuat dosa. Sudah selesai dosanya, tidak mau berbuat dosa. Makanya dia tidak perlu dihakimi. Pada hari penghakiman dia dibangkitkan untuk menghakimi. Nggak perlu lagi dihakimi. Bisa ngerti? Nah, sekarang ini orang Niniwe nanti. Terima tanda Yunus juga. Seperti Daud terima tanda Yunus juga. Mau diuji. Menghakimi diri lewat ujian. Sengsara daging bersama Tuhan. Percikan darah, salib. Harus memikul salib bersama Tuhan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jadi kita bisa menghakimi diri sendiri lewat salib, lewat ujian, sampai kepada batin, ginjal. Perasaan terdalam. Batin, ginjal, perasaan terdalam. Perasaan terdalam. Nah, apa artinya ini? Penghakiman sampai pada perasaan terdalam, ginjal, batin, ginjal. Wahyu 2, ayat kitab Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua, kitab Wahyu pasal 2, ayat yang Wahyu 2, ayat yang ke-20, Wahyu 2:20. Tetapi aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin. Itu di sebelahnya itu bahasa Jerman, saya tidak tahu, tapi ada Nieren. Nah itu, Nir. Ya, betul ya, Nieren itu, Nir itu ginjal. Nah, dalam bahasa Jerman jelas itu, Nieren. Ya, ginjal. Bahasa Indonesia batin. Tapi bahasa asli, bahasa Inggris, bahasa Jerman itu Nir. Ya, ginjal. Nah, itu ada orang Jerman ngangguk, ya, Nieren. Nah itu, ya, ginjal. Saya tidak ngerti bahasa Jerman, tapi ada Nieren, ini kira-kira ginjal, betul. Itu ya. Jadi ginjal, menguji batin atau ginjal dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu. Membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Ya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah ini. Dengan ujian itu kita menghakimi diri sendiri bukan cuma sampai hati, sampai ginjal.
sampai bagian perasaan terdalam. Apa itu? Ya, jadi ini menghakimi sampai ginjal itu adalah penghakiman atau penyucian terhadap ajaran-ajaran palsu. Penyucian terhadap ajaran-ajaran palsu. Ya, ajaran-ajaran palsu. Penyucian terhadap ajaran-ajaran palsu. Nah, ini ya. Ayo, semoga kita. Tadi ajaran Isabel, ajaran palsu. Ajaran Isabel yaitu ajaran palsu yang memperbolehkan wanita untuk mengajar dan memerintah laki-laki. Nah, ini ajaran Isabel. Ajaran palsu yang memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki. Artinya, wanita menjadi kepala dari laki-laki. Sehingga Yesus tidak bisa menjadi kepala. Sebab susunan yang benar, Yesus kepala dari laki-laki, laki-laki kepala dari wanita. Itu baru Yesus kepala. Tapi kalau wanita yang jadi kepala laki-laki, Yesus tidak bisa menjadi kepala. Yang menjadi kepala adalah ular. Ular menjadi kepala dalam nikah. Ular menjadi kepala dalam nikah rumah tangga. Ular menjadi kepala dalam penggembalaan, dalam gereja. Wah, hancur semua. Ini ajaran Isabel. Ini ajaran Isabel. Makanya hanya orang yang ditusuk sampai ginjalnya, yang kalau sampai hatinya belum, enggak apa-apa itu. Itu buktinya itu dipakai, buktinya wanita. Iya. Tapi ini jelas. Bukan Yesus sebagai kepala. Bukan Yesus sebagai kepala. Semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas kecuali satu. Wanita boleh melayani apa saja kecuali satu. Jangan kasih makan kepada suami. Kepada laki-laki, jangan memerintah, mengajar dan memerintah laki-laki. Itu saja, semoga kita bisa. Nah, ayo sungguh-sungguh. Ya. Ini. Kemudian ajaran Babel. Wahyu 17 ayat 1 dan 5. Ajaran Babel. Wahyu 17 ayat 1 dan ayat yang kelima. Ya, 1 dan 5. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 5, ayat yang kelima, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Nah, ini jadi ajaran Babel. Ajaran palsu yang hanya mengajarkan tentang kemakmuran jasmani, hiburan jasmani. Kemakmuran jasmani, hiburan jasmani, daging, kemakmuran daging, jasmani, hibur. Ayo, yang penting diberkati, kaya, luar biasa. Yang penting senang, hiburan, senang. Oh, bisa rumah Tuhan jadi semacam diskotik, rumah Tuhan semacam ini, supaya senang. Musiknya dibuat ini, dibuat supaya senang. Nah ini hiburan, jasmani hiburan. Tetapi tanpa penyucian. Satu, ada roh percabulan. Kedua, tanpa kesetiaan. Pelacur itu tidak setia. Maaf ya, pelacur itu tidak setia. Besok laki-laki lain, lusa laki-laki lain terus. Ini gampang-gampang, hati-hati makanya di persekutuan doa di mana orang tidak setia, tidak tahu ibadah, khotbah. Orang tidak tahu apa, main musik, main lah. Ini ke arah Babel. Hati-hati. Kita tidak tahu orang itu siapa, datang di mana ibadah, tidak tahu khotbah. Tidak ada kesetiaan, berarti tidak ada kesucian. Dua ini, 2S, S2. Kalau tidak setia pasti tidak suci. Gak mungkin orang tidak setia suci. Betul? Tidak mungkin. Kalau ranting tidak melekat, kering. Gak mungkin dibersihkan. Enak saja. Dia sendiri tidak datang ibadah, datang dia ngajar. Wah, apalagi wanita lagi, waduh. Nah, ini makanya hati-hati ikut persekutuan dan di mana aja hati-hati. Hati-hati. Ya, kita dipancing cuma jadi panitia, jadi ini, wah, tapi harus mendengar yang lain, jangan. Tuhan tolong kita ya. Tuhan tuh bukan berarti di sini paling benar, enggak, diselidiki.
Siapa itu? Ada wanita mengajar? Ada ketidaksetiaan? Dia sendiri tidak setia, ngajar orang setia. Coba bayangkan, Om tidak datang-datang. Om tidak pernah khotbah. Lalu datang, harus setia kalian, harus. Bagaimana bisa? Guru tidak pernah belajar matematika. Lalu tahu datang, dia guru bahasa Indonesia. Tahu-tahu datang, X. Tidak ngerti semua, dia sendiri tidak ngerti. Nggak bisa, nggak mungkin. Nah, makanya jangan ditipu hari-hari, ya, jangan ditipu. Hari-hari ini jangan ditipu. Dimanapun kamu udah berada, di Medan, di Surabaya, WN4 Surabaya, dimanapun berada, di Jakarta dan lain-lain. Jangan. Ajaran ini tanpa penyucian, tanpa cuma senang, yang penting sukses luar biasa. Wah, banyak airnya. Ayat 1, dia menduduki tempat yang banyak airnya. Banyak airnya. Itu bangsa kafir yang bagaikan lautan di dunia ini diduduki. Banyak memang. Siapa yang tidak mau, saudaraku? Kekayaan, kemakmuran, hiburan gratis. Wah, siapa yang tidak mau? Senang. Wah. Tetapi tanpa kesucian, tanpa kesetiaan. Hati-hati. Itu mengarah ke Babel. Perempuan Babel. Hati-hati. Hati-hati dimanapun kita berada. Ya, kita mohon kepada Tuhan. Ginjal. Kalau cuma di hati, Om itu kok begitu. Nah, itu. Tapi kalau ginjal, iya, hati-hati. Hati-hati. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ada lagi ajaran Farisi, kawin cerai. Nah itu pasangannya itu. Pasangannya. Kalau sudah ajaran Isabel, pasti ajaran Babel, ada ajaran Farisi. Ajaran palsu yang memperbolehkan kawin cerai, malah diberkati. Nah, didoakan diberkati kawin cerai. Nah, sampai penyimpangan. Laki-laki, penyimpangan dalam percabulan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sudah diberkati juga sekarang. Tinggal satu kawin mengawinkan. Belum. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi hati-hati ajaran. Tadi dosa, hakimi dengan pedang, tapi juga dengan ujian sengsara. Kita menghakimi diri sendiri ginjal, terutama tentang ajaran-ajaran palsu. Hati-hati tentang ajaran-ajaran palsu. Bisa? Nah, itu ginjal. Ada kaitan dengan ajaran palsu, tapi ginjal ini tadi Om katakan perasaan terdalam. Nah, jadi juga menghakimi ini di sini penyucian, jadi lewat ujian, lewat sengsara daging itu kita mengalami penghakiman, penyucian terhadap perasaan terdalam. Perasaan terdalam, sering kecewa. Nah, enggak boleh lagi, makanya dikasih ujian sama Tuhan. Supaya enggak kecewa. Nah, mengucap syukur, sering kecewa, putus asa. Nah, mulai mau tinggalkan Tuhan. Kalau sudah kecewa, percuma aku tidak setia lagi, tinggalkan Tuhan. Nah itu ayo selalu mengucap syukur pada Tuhan. Perasaan bangga, dikit-dikit dikit-dikit itu tidak boleh juga. Bangga itu meniadakan Tuhan. Sama kecewa meniadakan Tuhan. Kecewa putus percuma, berarti tidak ada Tuhan. Bangga juga tidak ada Tuhan. Aku tadi kesaksian, aku bisa kok. Makanya diberi ujian sama Tuhan. Diberi sengsara sampai tidak tidur. Nah, kesulitan. Akhirnya baru, doakan. Dengar firman, doakan. Baru itu ginjalnya kena. Kalau coba lancar terus. Wah, sampai besok pun sombong. Bangga. Nah, tapi untunglah Tuhan izinkan ujian kepada kita. Ayo, apa bentuknya? Supaya ginjal ini yang dijamah. Perasaan-perasaan kecewa meniadakan Tuhan. Perasaan-perasaan bangga meniadakan Tuhan. Bahaya ini. Bahaya. Diri sendiri yang jadi harapan. Kecewa, tidak bisa, diriku tidak bisa tolong. Nah, diri sendiri yang jadi kebanggaan. Sebenarnya. Nah, itu. Tapi tidak bisa tolong. Bukan Tuhan lagi. Meniadakan Tuhan. Perasaan tertusuk-tusuk. Nah, yuk kepedihan hati. Wah,
dendam dan kepedihan hati. Itu tidak boleh lagi. Gampang tersinggung dan lain-lain. Dendam, iri dan lain-lain itu perasaan terdalam. Manusia kepedihan hati. Waduh, kalau sudah ada kepedihan hati ini bisa dendam, iri. Bukan main-main, dalam juga. Bukan cuma kepada teman. Kalau teman dengan aku dendam dulu, aku ditipu sama dia. Bisa. Tapi anak pada orang tua bisa. Kepedihan, aku tidak mau orang tuaku. Orang tua pada anak. Suami pada istri, istri pada suami. Kepedihan, terlalu pedih saya. Banyak, terlalu pedih, tidak bisa. Nah, biarlah, kalau ada kepedihan karena apapun, biarlah ginjal kita dijamah oleh Tuhan. Kakak, adik, jamah. Jangan. Tetap bisa mengampuni. Tetap saling mengasihi. Tetap bisa mengasihi musuh. Orang yang sudah merugikan, membuat pahit getir hidup kita. Buat pedih. Sampai ke ginjal, tertusuk-tusuk. Nah, Tuhan tolong. Bisa? Ya, Tuhan tolong. Inilah ginjal penyucian. Ya, ayat 3 tadi. Jadi semua ajaran palsu tadi mengarah pada Babel. Jangan lupa. Puncaknya dosa. Hati-hati. Juga perasaan-perasaan ini bisa tinggalkan Tuhan, meniadakan Tuhan. Perasaan tertusuk, ya ini hati-hati. Kepedihan hati mengakibatkan kebencian dan lain, jangan. Janganlah. Ya, Tuhan tolong kita semua. Mazmur 26, Mazmur 26 kembali ke Mazmur 26 tadi. Sekarang ayat yang ke Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tadi ayat 2, ujilah aku, selidiki aku. Ayat 2. Ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Nah, ini saja. Jadi kalau kita sudah bisa menghakimi diri sendiri, ginjal itu menghakimi diri sendiri sampai pada ginjal, sama dengan bisa disucikan dari dosa, ajaran palsu, perasaan terdalam yang tidak baik, suka tersinggung dan lain-lain, itu tidak baik. Ya, ini. Jadi kalau kita bisa suka emosi, suka ini, tidak baik. Perasaan terdalam. Nah, Tuhan tolong kita ya, saya juga ditolong. Kalau kita sudah bisa menghakimi diri sini sama dengan disucikan dari dosa, ajaran palsu, sampai perasaan-perasaan terdalam yang tidak baik, maka kita bisa melihat diri sendiri. Sudah bisa melihat diri sendiri. Sudah bisa melihat diri sendiri dengan segala kekurangannya. Sehingga tidak bisa melihat salah orang lain. Tidak bisa melihat salah orang lain. Tidak bisa melihat salah orang lain. Maka mata kita tertuju kepada Tuhan. Bisa? Ngerti? Bisa? Ya, jadi kalau kita sudah menghakimi diri sendiri sama dengan disucikan dari dosa tadi, dalam hati, perbuatan, perkataan, dari ajaran palsu, dari perasaan terdalam ginjal, itu sudah disucikan, berarti kita bisa melihat diri sendiri dengan segala kekurangannya. Kita tidak bisa melihat salah orang lain, tetapi mata kita hanya tertuju kepada Yesus Imam Besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Sama dengan kita hanya melihat Tuhan. Sama dengan menyembah Tuhan. Kita hanya menyembah. Nah inilah. Ya, ayo hari-hari ini kaum muda hanya menyembah Tuhan. Itu menghakimi diri sendiri. Tadi jangan berbuat dosa. Benci dosa. Itu menghakimi dengan pedang. Benci dosa, benci dusta. Jangan dusta. Yang kedua menghakimi dengan ujian. Salib. Tanda Nabi Yunus. Salib, sengsara daging bersama Tuhan. Suci dari dosa, dari ajaran palsu dan dari perasaan terdalam. Nah, kalau digabung, penyucian dari dosa, ajaran palsu, perasaan terdalam, maka kita bisa melihat diri sendiri dengan segala kekurangan kelemahan. Berarti tidak melihat salah orang lain, tapi bisa mata tertuju hanya kepada Yesus Imam Besar yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Sama dengan mata kita hanya
Mata melihat Tuhan sama dengan menyembah kepada Tuhan. Menyerah, berserah berseru kepada Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Maka di ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Maka Tuhan mengulurkan tangan kasih setia yang besar. Mengulurkan tangannya dengan kasih setia yang besar. Anugerah yang besar. Ayo, ujian apa kaum muda? Kesulitan apa dihadapi hari-hari ini? Untuk ginjal, sampai ginjal. Sampai ginjal, perasaan terdalam. Ayo, jangan kepada orang tua, jangan. Kalau dinasihati, ini terima. Jangan sampai, aku pedih sekali. Gak mau aku. Jangan. Pada seseorang siapapun. Kalau orang itu ada di surga, kita terlalu pedih. Kalau orang itu di surga, kita di neraka. Gak bisa di mana-mana lagi. Surga, dia di surga, kita mau di tengah-tengah, ada neraka. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Ya. Mazmur 16 menyembah Tuhan. Mazmur 16 ayat 8. Kuat teguh hati. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah inilah, kalau mata memandang Tuhan, kita tidak goyah. Kuat teguh hati, tidak goyah. Tidak kecewa, tidak putus asa. Kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan, apapun yang kita hadapi. Itu orang memandang Tuhan. Bergantung pada kasih setia Tuhan yang besar. Dia tidak kecewa, kuat teguh hati, tidak goyah, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Tetapi tetap pegang teguh pengajaran benar dan taat, tetap taat. Pegang teguh pengajaran benar, taat dengarkan. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Itu aja, berseru, berserah tadi. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Berserah, berseru kepada Tuhan, mengulurkan tangan. Dan Tuhan mengulurkan tangan. Kasih setianya kepada kita semua. Nah, inilah kuat teguh hati kita. Mata memandang, kalau memandang salah orang lain, saja kita tidak bisa, tidak kuat. Kalau memandang orang lain tidak kuat. Ayo memandang Tuhan. Memandang diri sendiri dengan kekurangan. Tidak memandang orang lain dengan kesalahan-kesalahan, kita bisa memandang Tuhan. Kita kuat teguh hati, tidak goyah. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak bangga dengan suatu, tidak tinggalkan Tuhan. Tapi tetap pegang teguh pengajaran benar, taat dengar-dengaran tetap. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan, apapun yang dihadapi. Tetap menyembah Tuhan. Percaya berharap Tuhan, percaya berserah berseru pada Tuhan. Percaya berharap pada kasih setia Tuhan, berserah berseru, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengulurkan tangan kasih setianya yang besar kepada kita. Sebagai contoh dan hasilnya, kaum muda Sadra Mesa Abednego. Sebagai contoh dan hasil, itulah Sadra Mesa Abednego. Contoh dan hasilnya, Sadra Mesa Abednego. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Ini orang kuat teguh hati. Orang yang menghakimi diri sendiri. Sampai pada ginjal perasaan terdalam. Dia diuji dengan ajaran palsu, penyembahan palsu. Gak mau. Ya, sekalipun berhadapan dengan api, kehancuran masa depan. Saudara, semua mustahil. Gak mau. Tetap gak mau. Kuat teguh hati. Amin. Ini menghakimi diri sendiri. Daniel pasal 3 ayat yang ke-14 mulai. Daniel 3 14 mulai. Berkatalah Nebukadnezar raja kepada mereka. Apakah benar Sadra Mesa Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang kasih kesempatan, di ultimatum. Sampai di ultimatum. Diancam. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai jenis puji-pujian. Sujudlah menyembah patung yang kau buat. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga
ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tangan? Nah, ini hati-hati ya. Ada gambus, ada kecapi, ada senang-senang. Wah, kita sukacita dalam Tuhan. Tapi kalau tidak ada penyucian, ini menyembah patung, bukan menyembah Tuhan. Kalau tidak ada penyucian, tidak ada kesetiaan, menyembah patung. Bukan menyembah Tuhan. Ya, hati-hati. Sungguh-sungguh. Lalu ayat yang ke-16. Sadra, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja. Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Dan ini sudah sampai ginjalnya. Enggak mau ajaran palsu, penyembahan palsu. Enggak mau ikuti perasaan daging sungkan. Wah, Nebukadnezar menolong saya. Saya ini orang buangan. Sadra, Mesak, Abednego. Yang lain mungkin kerja paksa. Aku dijadikan pegawainya. Pegawai istana. Aku diberi gaji. Aku diberi makan enak. Waduh, sungkan aku. Nah, hati-hati, sering sungkan kita. Sudah tahu loh, kok gitu ya, kok perempuan yang ngajar kok sungkan aku. Jangan. Nah, ini perasaan terdalam, tadi kurang juga. Sungkan dan harus dicabut. Ini perasaan terdalam, disucikan. Sadra, Mesak. Bisa ngerti? Nah ini perasaan terdalam. Gak mau. Biar Tuhan tidak tolong pun gak mau. Dia tetap yakin pada Tuhan. Tetap percaya berharap Tuhan menyembah. Gak mau, biar gak ditolong pun gak apa-apa. Nah, ini perasaan terdalam sudah disucikan, dihakimi saja. Semoga kita bisa mengerti. Jadi Sadra, Mesak, Abednego ini menghadapi perapian 7 kali. Nah, ayat 24-25 lebih dulu, baca sekaligus 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka, benar Raja. Katanya, tapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Wajah kemuliaan. Jadi kalau digabung, Sadra, Mesak, Abednego menghadapi perapian 7 kali. Dipanaskan tuh. Artinya menghadapi ajaran palsu. Menghadapi penyembahan palsu. Menghadapi dosa-dosa, puncaknya dosa. Menghadapi kemustahilan, kesulitan kemustahilan. Menghadapi kehancuran masa depan. Hancur dimasukkan api. Nah, ini ujian. Seperti, wah hancur aku. Kalau udah ikuti raja hancur aku. Semua. Ini Sadra, Mesak diuji. Ada ujian. Ya, semoga kita mengerti. Tetapi Sadra, Mesak, Abednego kuat, teguh hati. Sadra, Mesak ini kaum muda, kuat, teguh hati. Hanya tetap menyembah Tuhan. Mata hanya tertuju pada Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Tetap hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai. Sama dengan Tuhan mengulurkan. Tadi 3 yang dibuang, ada 4, ada Tuhan. Maka Tuhan menyertai Sadra, Mesak, Abednego. Tuhan mengulurkan tangan, kasih setia yang besar, tangan anugerah Tuhan yang besar. Sehingga terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Ayo malam ini kuat teguh hati kita kaum muda. Tuhan tolong kita semuanya. Menghadapi apapun. Ayo menghakimi diri sendiri. Lewat firman, dosa-dosa sampai dusta berhenti. Lewat ujian sampai perasaan terdalam. Jangan ada ajaran palsu. Penyembahan palsu. Jangan ada perasaan terdalam yang tidak baik. Sungkan dan lain-lain. Itu maksudnya sungkan dalam negatif ya. Terutama soal pengajaran banyak. Ya diajak temannya sungkan aku. Sungkan. Jangan. Daripada kita terlempar ke api neraka itu. Dihakimi nanti oleh Tuhan. Kita mendengar ajaran palsu, penyembahan palsu dihakimi nanti oleh Tuhan. Juga dihakimi, bukan cuma dosa. Berani mendengar ajaran-ajaran palsu. Sehingga kita terikut penyembahan palsu.
tanpa kesucian, tanpa kesetiaan, itu dihakimi juga oleh Tuhan. Dihakimi juga oleh Tuhan. Semoga kita bisa. Jadi sekali lagi, bukan hanya di sini yang benar, yang sesuai firman. Kalau benar pasti sama, benar pasti berfellowship kita. Kalau tidak, ya berarti tidak benar. Sama ada benar, ada tidak benar. Nah ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Ini hakimi semua. Ya bersyukur Sadrak, Mesak, Abednego kuat teguh hati Tuhan. Dia ulurkan tangan, Tuhan ulurkan tangan. Terjadi mujizat. Mujizat pertama adalah pembaharuan hidup. Keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mukanya seperti dewa. Yang keempat mukanya seperti dewa. Nah ini keubahan hidup, wajah berseri. Keubahan hidup. Ini kalau kita mengulurkan tangan, apapun keadaan kita, berseru berserak, Tuhan mengulurkan tangan kasih setia, mujizat rohani terjadi. Keubahan hidup, wajah berseri. Wajah berseri, tidak ada dusta. Tidak ada munafik, itu wajah berseri. Tidak ada dusta, tidak ada munafik. Wajah berseri, jangan munafik, kaum muda ya. Oh ya raja, ini, ya ini, ya ini, ya ini, jangan. Pilih satu yang benar. Tidak ada dusta, tidak ada munafik. Semoga kita bisa mengerti. Ya, itu keubahan hidup. Wajah berseri. Kalau ini mujizat rohani, mujizat terbesar. Kalau mujizat rohani terjadi, mujizat terbesar, mujizat jasmani terjadi. Mujizat jasmani itu, pemeliharaan. Sadrak, Mesak, Abednego tetap hidup. Di tengah api yang dipanaskan 7 kali. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Di tengah kesulitan. Sampai zaman antikris itu pencobaan yang sempurna. 7 kali itu sempurna. Pemeliharaan perlindungan Tuhan di tengah kesulitan dunia sekarang sampai zaman antikris, sampai hidup kekal selamat. Ini tangan kasih setia Tuhan, tangan anugerah Tuhan mengadakan mujizat. Kemudian mereka dikeluarkan, selesai. Tangan kasih setia Tuhan yang besar. Anugerah Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Semua. Ayo malam ini serahkan pada Tuhan. Kemudian masa depan berhasil indah, diangkat, dikasih kedudukan yang tinggi. Tangan kasih setia Tuhan sanggup memberikan masa depan berhasil dan indah. Ya, sampai yang terakhir nanti. Yang terakhir. Jika Tuhan datang kembali kedua kali. Kita diubahkan sempurna seperti Dia. Sempurna. Sama mulia wajah. Saku bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Sama mulia dengan untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan permai. Ayo penyucian ginjal. Mulai penyucian pedang firman sampai tidak ada dusta. Sampai mulut ini tidak ada dusta. Ya, tidak ada dusta mulut. Benci dosa, benci dusta. Tapi ginjal lewat ujian, sungguh-sungguh kuat teguh hati hari-hari. Gak mau ajaran palsu, gak mau penyembahan palsu, gak mau sungkan, gak mau. Ya, ayo Tuhan tolong, gak mau kecewa, gak mau putus asa. Penyucian ginjal. Gitu, sungguh-sungguh saling mengasihi, gak mau benci siapapun, saling mengasihi. Sampai kuat teguh hati hanya menyembah kepada Tuhan. Tuhan ulurkan tangan kepada kita. Memang kita harus hadapi ujian. Tidak selamanya langit biru, ada mendung, ada lembah, ada semua. Tapi jaga ginjal, jangan kecewa, jangan putus asa. Tetap setia berkobar, tetap pegang pengajaran benar, tetap setia berkobar, tetap menyembah Tuhan. Sampai uluran tangan Tuhan betul-betul mengadakan mujizat di tengah kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Jangan pernah menyerah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Nomor 100. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan tak pernah janji selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji kekuatan
Lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Apapun keadaan kita, datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, berserah kepada Dia. Haleluya. Lagi. Mantap. Satu orang mau maju ke depan, mau berserah, berseru seperti Sadra, Mesak, Abednego. Datang ke depan, yang di atas, di bawah, di bawah. Jangan ikut-ikut, jangan menutup jalan. Tapi jangan keras hati. Jangan keras hati kalau ada masalah dan datang pada Tuhan. Jangan keras hati. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya. 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 Mungkin orang tuamu tidak tahu, Tuhan yang tahu keadaan. Melembut. Ayo, masih ada yang mau maju, silakan. Di Surabaya, di Medan, di sini, di depan laptop, di depan komputer, maju. Bukan mainan, ada Tuhan di sana. Maju. Jangan keras hati. Maju. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Jangan kecewa. Jangan putus asa. Jangan bangga. Jangan merasa hebat. Jangan. Maju. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mengulurkan tangan Tuhan. Engkau ulurkan tangan kasih setiamu. Di sini, di Surabaya, di Medan. Dimanapun kami berada, di luar negeri, dimanapun. Jamah semua. Mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya.
ada yang mustahil Tuhan. Ya lawaka, 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 ya lawaka. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur aja kepadamu. Oh, haleluya. Mujizat terjadi Tuhan, haleluya. Haleluya, mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar penghakiman terjadi malam ini. Penyucian terjadi malam ini. Oleh pekerjaan pedang Tuhan. Haleluya. Sampai kami membenci dosa, membenci dusta. Oleh pekerjaan salib-Mu sengsara bersama Engkau. Sampai kami melembut, merendahkan diri betul-betul. Mata hanya memandang kepadamu Tuhan. Hanya menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ya haleluya. Ayo sekali lagi ada yang mau mengangkat dua tangan aja berserah. Yang sudah berhasil terima kasih sama Tuhan. Mengaku semua karena tangan kasih setia. Yang belum berhasil tolonglah saya ulurkan tanganmu Tuhan sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, angkat dua tangan ke atas. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Mujizat terjadi Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Turunkan tangan. Terima kasih, kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tetapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Gembalakan kaum muda semua. Di sini di WR4 Surabaya, Suprapto, ABC Medan, di manapun berada semua beri kesempatan kerinduan kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Yang merasa keubahan, kepuasan, pertolongan Tuhan, uluran tangan kasih setia yang besar. Selalu menjamah kami Tuhan. Oh, kali mengadakan keajaiban-keajaiban bagi kami. Memberi masa depan berhasil indah sampai menyempurnakan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa kaum muda datang kepadamu, digembalakan Tuhan. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, pegang kaum muda semua. Oh terima kasih, pakai semua untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian Tuhan, yang bekerja berkati, buka firman, buka jalan semua. Oh apapun dia kerjakan, usahakan, semua Engkau tolong. Mujizat terjadi Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga, mujizat terjadi, Engkau tolong semua Tuhan. Yang sekolah kuliah juga beri hikmat akal budi. Menghadapi ulangan-ulangan, kenaikan kelas, menghadapi ujian-ujian akhir, tolong semua. Menghadapi skripsi, tesis, disertasi, kelulusan-kelulusan, tolong semua Tuhan. Buka firman, buka jalan, naik kelas dengan baik, lulus dengan baik. Oh nama-Mu dipermuliakan, nilai-nilai yang merosot dan lain, Engkau tolong semua. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam oh Tuhan tugas akhir dan lain-lain, Engkau tolong semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beri pergaulan yang baik, perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran benar. Yang ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong kaum muda semua. Terima kasih Tuhan. Beri ketabahan semua, beri masa depan berhasil dan indah. Terima kasih, beri kesehatan semua. Demikian kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa Tuhan, kebaikan mereka. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka semua Tuhan.
Juga Tuhan, gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balas berkat terutama. Oh, satukan dengan kami dalam satu pengajaran benar Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan berkati mereka. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepada banyak permohonan kami. Tuhan yang tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Baik. Tetap tadi silakan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Besok pagi doa, besok pagi kebaktian umum. Ya, di sini jam 6:50, jam 7:50 pagi. Ya. Gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan nilai tambah. Tuhan memberkati. Ya, ajak teman-teman untuk datang. Kemudian di WR Supratman 4 Surabaya jam 11 kurang sedikit sudah dimulai juga. Ya, silakan ajak teman-teman untuk datang pada Tuhan. Gunakan hari libur untuk ibadah. Itu nilai tambah dari Tuhan. Di Hotel Danau Toba International Royal Room di Medan besok malam jam 19.15, jam 7.15 malam ibadah umum juga, kebaktian umum. Baik, gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah, memberkati kita semua. Baik, Tuhan memberkati. Kemudian doa yang berulang tahun tanggal 3 sampai 10 Juni. Ceria hari ini 3 Juni. Nesia Sekolah Minggu Surabaya hari ini 3 Juni. Yesenia Yuningtias Kristin T 4 Juni. Heni Yunita Puranto 4 Juni. Benaya Pradita Hendro 4 Juni besok ya. Bapak Yahya Ogi Jakarta 4 Juni. Bapak Yosua Ogi Jakarta 4 Juni. Ibu Yunce Lidiawati Ibu Yombundaya 5 Juni. Nathaniel Vincent Pratama Putra Surabaya 5 Juni. Ibu Suarlili Ibu Malik 6 Juni. Ya. Kemudian Ibu Trivena 6 Juni, Ibu Yuniarti Sukarni 6 Juni, Ibu Justus Malalu 6 Juni, Fani Panjaitan Medan 6 Juni, Bapak Adi Sudarmo Hendro Sarjono 7 Juni, Juniarti Esther 7 Juni, Ibu Ellen Wellington 7 Juni, Rema Inteusa Wira Dongalemba 7 Juni, Grazia Yuniastuti Dongalemba Sekolah Minggu 7 Juni, Bapak Bambang Sugondo 7 Juni, Hana Kristanti Sekolah Minggu 7 Juni, Evan Gunawan Lemena Surabaya 8 Juni, Ibu Karen Malalu Ibu Riki Chandra 9 Juni, Ibu Haryana Ningsih 9 Juni, Bapak Endang Sulewati 10 Juni, Awan Sekolah Minggu 10 Juni. Kemarin 2 Juni juga Ibu Wita Mertes dari Jerman. Ya, selamat ulang tahun semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita
doakan mereka yang berulang tahun. Kami berdoa buat yang berulang tahun kemarin 2 Juni, Wita Mertes hari ini, besok dan selanjutnya. Tuhan, Engkau beri panjang umur, kesehatan, baik yang disebut nama atau tidak. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih, panjang umur semua. Tuhan beri kesehatan kami semua untuk kemuliaan namamu. Segala pengorbanan anak-anakmu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga pemakaianmu kami di Surabaya. Ampuni kekurangan kami, banyak kekurangan. Tambahkan karunia-karunia sampai sempurna melain. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Latihan kur kaum muda, Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di sini, besok siang di WR4 Surabaya, besok malam di Medan. Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada Engkau. Lindungi sertai kami pulang ke tempat masing-masing Tuhan dengan selamat. Terima kasih baik di sini di Medan, di Surabaya, semua dimanapun. Lindungi, mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.